Ya teman-teman semua, balik lagi di Kapia News, masih membahas kasus Subang. Ini jam 12.35 malam. Ya pagi nanti ya teman-teman, kita akan menyaksikan persidangan kelima ya kasus Subang. Eh, Namun kita lihat dan lihat bocoran-bocoran yang ada bahwasanya nanti akan dihadirkan saksi-saksi dari pihak kejaksaan atau JPU ya, Jaksa Penuntut Umum, bahwasanya nanti akan dihadirkan beberapa orang, informasinya 6 orang dari pihak kepolisian ya, pihak kepolisian yang mungkin yang mengotopsi ataupun yang dari tim Inapi segala macam gitu. Itu sudah sangat jelas ya strategi dari pihak kepolisian dan Jaksa Penuntut Umum untuk menyerang para tersangka dari sisi itu ya, dari sisi olah TKP gitu ya. Namun di sini yang gue mau bahas adalah apakah itu nanti akan efektif atau enggak gitu ya. Nanti teman-teman silakan beropini, silakan berkomentar mengenai hal tersebut ya. Apakah nanti saksi-saksi ini akan efektif untuk menyerang Pak Yosep kan kayak gitu ya. Di sini gue juga akan beropini akan hal tersebut ya. Jadi apakah nanti akan efektif atau enggak JPU menghadirkan para saksi tersebut untuk memberatkan Pak Yosep gitu kah? Apakah efektif atau enggak gitu? Kalau menurut gue pribadi ya bisa iya bisa enggak gitu. Kenapa gitu bang? Ya dalam hati kecil gue ya, feeling gue hal tersebut tidak terlalu efektif. Di satu sisi hal tersebut juga bisa sangat efektif gitu. Kenapa kayak gitu bang? Oke, di sini gue jelasin dulu kenapa tidak efektifnya ya mungkin ya. Kenapa kayak gitu? Karena di sini menurut gue pribadi, jika yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum atau JPU itu, jika yang dihadirkan itu adalah saksi-saksi yang tidak terlalu berpengaruh ya untuk menjatuhkan Pak Yosep di sini sebagai tersangka atau membuktikan bahwasannya Pak Yosep bersalah, maka ini memang tidak terlalu efektif ya teman-teman. Namun mungkin dari petunjuk, misalkan dari cipratan darah dan segala macam, namun tidak dikuatkan dengan yang lain-lainnya. Jadi para saksi ini dihadirkan hanya akan berdampak kepada yang namanya petunjuk, tidak terlalu kuat untuk membuktikan. Itu menurut gue nanti tidak terlalu efektif. Namun di sini jika yang dihadirkan JPU ini benar-benar bisa membuktikan, benar-benar data-datanya valid, itu baru efektif ya teman-teman. Dan gue yakin di sini ya tentunya yang dihadirkan itu ya orang-orang pertama gitu kan yang memeriksa dari TKP tersebut gitu ya, dari napis dan segala macam gitu ya, juga otopsi kayak gitu. Namun di situ apakah nanti ada yang krusial gitu kan, apakah OOJ ini akan dihadirkan atau enggak gitu. Jika benar-benar ada OOJ salah satunya gitu kan ya, itu mungkin akan memperkuat. Namun feeling gue menyatakan bahwasanya mungkin ini nggak akan ada OOJ di dalamnya gitu. Menurut gue ya tergantung juga sih apakah nanti akankah Banpol ini menjadi saksi di pagi ini atau enggak kan kayak gitu. Karena Banpol ini juga kan berada di tanggal tersebut gitu kan, setelah kejadian di tanggal 19-nya gitu kan ya. Mungkin di nggak tahu nih gitu kan, apakah pihak kepolisian akan mengambil di 18 atau 19 juga gitu kan, karena 19 ini kan berhubungan dengan OOJ gitu kan. Tapi feeling gue menyatakan bahwasanya OOJ nanti akan terungkap di belakang ya teman-teman. Itu juga jika pihak kepolisian benar-benar serius ingin mengungkap gitu, karena di sini kan masih 50-50 ya tanda kutip, bahwasanya yang gue lihat dari awal gitu kan ya, setelah pihak kepolisian menyatakan bahwasanya ini hanya kode etik gitu kan ya, itu gue udah lemes banget gitu kan ya. Berharapnya tentunya ini jelas-jelas bukan kode etik, tiba-tiba pihak kepolisian seperti melindungi gitu ya. Jadi seolah-olah itu feeling kata-kata dalam hati gue mengungkapkan bahwasanya pihak kepolisian mau mengungkap kasus ini tanpa mengungkap aib dari kepolisian itu sendiri. Jadi ya itu menurut gue pribadi ya teman-teman, nggak tahu nih teman-teman akan berpendapat seperti apa. Mungkin nanti kalau sudah terdesak baru mungkin akan mengungkapkan OOJ gitu ya. Namun gue berharapnya pihak kepolisian bisa terbuka ya, jangan sampai ada ketertutupan sedikit pun gitu. Apalagi mengenai OOJ ini yang memang sangat dinanti-nantikan oleh masyarakat gitu kan ya. Jadi itu ya yang menurut gue yang pertama yang gak efektif jika memang
hanya petunjuk doang gitu yang ditampilkan oleh jasa penuntut umum saksi-saksinya. Namun jika saksi-saksinya ini bisa membuktikan atau ada benar-benar data yang akurat yang membuktikan bahwasanya Pak Yosep ini bersalah, baru itu akan efektif ya teman-teman. Jadi ya memang seperti itu ya strategi dari JPU dan juga Polda Jabar itu sebenarnya sangat terlihat gitu kan ya. Nanti teman-teman juga akan tahu gitu kan ya strateginya seperti apa gitu kan ya. Namun di sini strateginya memang awalnya sudah sangat terlihat, dan di sini strategi awal dari Polda Jabar atau juga JPU yang menginginkan tersangka utama dari Pak Yosep itu sendiri, cara menyerangnya yaitu dengan cara kepolisian itu sendiri dalam mengolah TKP gitu teman-teman. Dari awal banget gitu, dari awal banget seperti itu, baru nanti yang lainnya gitu kan. Yang lain seperti apa bang? Jadi strateginya, jika memang pihak kepolisian tidak terlalu bisa menyerang atau memberatkan para tersangka pada olah TKP yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, nanti kan yang dihadirkan banyak dari pihak kepolisian gitu kan, yang memeriksa dari awal gitu kan ya. Kemudian jika memang ini tumpul gitu kan ya, barulah dihadirkan Danu gitu kan, kayak seperti itu. Kalau kemarin kan di live-nya Mbak Suci ya kan, kalau Pak Wawan gitu kan bilang bahwasanya mungkin kalau setelah saya pikirkan kembali semalam gitu ya, katanya gitu kan ya, mungkin gitu kan pihak kepolisian ingin mencoba untuk mengungkap hal tersebut sendiri gitu tanpa pernyataan Danu, misalkan seperti itu kan. Nanti kalau misalkan memang sudah tidak bisa tumpul, nanti kan kesaksian Danu akan nol gitu, kata dia kan kayak seperti itu ya, nggak ada artinya gitu ya. Namun tentunya kalau misalkan kalau gue pribadi berada di JPU, tentunya tidak seperti itu niatnya gitu kan ya. Namun pernyataan dari Pak Wan itu benar adanya jika Pak Rohman itu bisa benar-benar menyerang atau menumpulkan gitu kan semua para saksi yang dihadirkan dari JPU gitu, dan disitu sangat dijelaskan bahwasanya Pak Yosep tidak bersalah. Itu bisa menyerang juga pernyataan dari Danu, menumpulkan Danu juga, itu masuk akal gitu ya. Namun tentunya niat dari JPU tidak seperti itu ya. Niat Polda dan JPU tentunya sangat tidak seperti itu. Niatnya adalah bahwasanya sebenarnya JPU bisa aja P21kan Bumin Arigi dan Abi, namun sengaja dipisah biar Pak Yosep ini kemungkinan tidak ada dukungan gitu kan dari tersangka lainnya gitu. Itu menurut gua strategi dari pihak kepolisian dan JPU gitu kan. Namun apakah ini adil atau enggak ya, kalau menurut gue pribadi sebagai netizen gitu kan ya itu mungkin strategi dari pihak kepolisian. Tapi kita sendiri sebagai masyarakat tentunya, atau sebagai netizen tentunya inginnya walaupun ini bisa mengeluarkan Pak Yosep, ya itulah yang bisa dilakukan oleh Pak Yosep. Harusnya semuanya digabungkan menjadi satu gitu kan ya. Nanti biar terlihat juga semuanya, apakah Danu bisa menghadapi semuanya. Menurut gue pribadi hal itulah yang cuma bisa dilakukan oleh Pak Yosep gitu kan, menguatkan dirinya dengan kesaksian dari para tersangka lainnya. Jadi harusnya digabungkan gitu kan ya. Namun di sini kan pemikiran kita sebagai netizen berbeda dengan pemikiran para penegak hukum gitu kan ya. Mereka tentunya inginnya gitu kan membuat satu strategi di mana strategi tersebut bisa berjalan untuk para tersangka ini agar bisa terungkap gitu kan ya. Karena dianggapnya para tersangka ini juga menggunakan strategi di awal, dimana kalau kata Pak Taufan gitu kan ya, diatur kasus ini agar tidak terungkap gitu kan ya, menurut dia begitu. Jadi harus digunakan strategi yang tepat juga, itu menurut Pak Taufan ya, seperti itu. Jadi memang ada benarnya gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah juga, tapi secara batin gue pribadi, gue sangat keberatan jika Bumin, Arigi dan Abi tidak disatukan dengan Pak Yosep. Menurut gue disatukan aja, walaupun nantinya juga bakal disatuin gitu kan ya. Setelah nanti nih besok ya atau pagi ini, jika nanti kesaksian dari para pihak kepolisian yang memeriksa di awal itu tumpul nih,
Ya tentunya mau tidak mau juga kan nanti Danu akan hadir sebagai saksi juga gitu kan yang memberatkan Pak Yosep. Kemudian setelah memberatkan Pak Yosep sebagai saksi, Danu ini akan dijadikan juga sebagai saksi terdakwa gitu kan, yang memberikan kesaksian sebagai terdakwa juga gitu. Dan disitulah strategi dari pihak kepolisian, di mana cara pertama untuk memberatkan para tersangka atau Pak Yosep ini terutama yaitu untuk menumbangkan atau bisa membuktikan dengan cara olah TKP di awal gitu kan, olah TKP di awal, dan juga semua para penyidik atau semua para yang memeriksa gitu kan ya, aparat yang memeriksa disatukan, itu nanti diusahakan untuk memberikan bukti untuk memberatkan Pak Yosep. Jika itu tumpul nih tidak bisa, baru nanti opsi kedua strateginya yaitu Danu dihadirkan sebagai JC gitu kan ya, untuk memberatkan Pak Yosep, dan juga dia bersaksi juga sebagai terdakwa gitu kan gitu, yang memang kuat gitu kayak. Namun ya sekuat-kuatnya kesaksian dari Danu ini tentunya perlu dikuatkan dengan kesaksian lainnya, barang bukti lainnya, dan juga sebagainya gitu kan, yang tidak hanya ditelan mentah-mentah gitu kan ya. Kita sebagai netizen tidak bisa menelan mentah-mentah pernyataan dari Danu, juga penegak hukum juga harusnya tidak menelan mentah-mentah gitu kan ya, harus ada pembuktian. Dan di sini memang tugas dari Pak Roman sangat berat. Ya kita doain aja, karena memang kita kan mengharapkan kebenaran ya, bukan menang atau kalah gitu kan dari semua pihak. Yang penting kebenarannya ini semoga terungkap. Jadi kita doainnya kebenaran gitu kan ya, bukan doain Danu menang, Yosep menang gitu kan, penegak hukum menang. Yang penting itu adalah kebenarannya gitu, doain sama-sama ya, semoga kebenarannya akan terungkap apapun itu gitu kan, dan kita harus terima gitu kan ya, apapun kebenarannya gitu. Dan saat yang gue bilang tadi, strategi kepolisian sudah sangat jelas untuk menyudutkan para tersangka dengan cara yang pertama olah TKP, yang kedua baru dengan cara menghadirkan Danu ini. Dan nanti juga seperti yang gue bilang kemarin, juga harusnya nanti setelah Danu hadir sebagai terdakwa gitu kan ya, akan diolah kembali oleh JPU gitu kan. Apakah nanti kan Yoris dihadirkan seperti yang gue bilang kemarin gitu kan ya, dikonfrontir gitu antara Yoris, Danu, dan juga Pak Yosep. Nah nanti akan terjawab kebenarannya seperti apa, seperti itu ya teman-teman. Jadi menurut gue sangat simple dan sederhana strategi dari pihak kepolisian, namun kita tidak tahu apakah nanti akan ada surprise lagi gitu kan ya dari pihak kepolisian atau JPU untuk mengungkap kebenaran yang ada gitu kan ya. Oke, segitu dari gua, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini seperti teman-teman.